Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pentingnya database dalam sistem informasi akuntansi. Terdapat tiga bagian yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, urgensi database dalam SIA. Yang kedua, jenis siklus pengolahan data dan aktivitas utama. Yang ketiga, penggunaan sistem ERP. Database memegang peranan penting dalam sistem informasi akuntansi atau SIA, karena menjadi pusat penyimpanan dan pengelolaan data keuangan dan non-keuangan yang mendukung operasional bisnis. Dalam konteks SIA, database memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan analisis data untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Urgensi database dalam SIA. Alasan mengapa database sangat penting dalam SIA. Yang pertama, pusat data terintegrasi. Database memungkinkan semua data yang terkait dengan transaksi keuangan dan non-keuangan disimpan dalam satu sistem terpusat. Hal ini mengurangi redundansi data, meningkatkan konsistensi, dan memudahkan akses data bagi pihak-pihak yang berwenang. Yang kedua, keakuratan dan konsistensi data. Database menggunakan mekanisme kontrol seperti kunci primer, kunci asing, dan validasi data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data. Sistem ini membantu mencegah kesalahan manusia seperti duplikasi atau entry data yang tidak valid. Yang ketiga, mendukung analisis dan pelaporan. Dengan menggunakan database, organisasi dapat mengakses data historis dan real-time untuk analisis yang lebih mendalam. Data ini dapat digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan, melakukan audit, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, keamanan data. Database modern dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses berbasis peran. Hal ini memastikan data keuangan yang sensitif terlindungi dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, efisiensi operasional. Sistem database memungkinkan otomatisasi proses akuntansi seperti pencatatan transaksi, perhitungan pajak, dan rekonsiliasi bank. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja manual. Selanjutnya, skalabilitas. Database dirancang untuk menangani pertumbuhan data dalam jumlah besar seiring berkembangnya bisnis. Sistem ini dapat diupgrade tanpa mengganggu operasional bisnis yang berjalan. Selanjutnya, jenis siklus pengolahan data dan aktivitas utama. Terdapat 4 jenis siklus pengolahan data dan aktivitas utama, antara lain siklus pendapatan atau revenue cycle, siklus produksi atau production cycle, siklus sumber daya manusia dan penggajian atau human resource and payroll cycle, dan siklus keuangan atau financing cycle. Yang pertama, siklus pendapatan atau revenue cycle. Siklus pendapatan berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan penjualan barang atau jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran. Aktivitas utama dalam siklus ini meliputi penerimaan pesanan, contoh merekam pesanan dari pelanggan, pengiriman barang dan jasa, contoh mengatur pengiriman barang atau penyediaan jasa, faktur penjualan, contoh menghasilkan faktur untuk pelanggan, penerimaan kas, contoh mencatat pembayaran dari pelanggan, pencatatan retur, contoh mencatat pengembalian barang atau diskon yang diberikan. Selanjutnya, siklus pengeluaran atau expenditure cycle.
Siklus pengeluaran mencakup aktivitas yang terkait dengan pembelian barang atau jasa dari pemasok dan pembayaran yang dilakukan. Aktivitas utama meliputi permintaan pembelian. Contoh, membuat permintaan internal untuk pembelian barang atau jasa. Penerimaan barang. Contoh, memeriksa dan mencatat penerimaan barang dari pemasok. Pencatatan utang. Contoh, mencatat kewajiban kepada pemasok. Pembayaran utang. Contoh, mencatat pembayaran yang dilakukan kepada pemasok. Selanjutnya, siklus produksi atau production cycle. Siklus ini berlaku untuk perusahaan manufaktur dan melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan produksi barang. Aktivitas utama meliputi perencanaan produksi. Contoh, menyusun jadwal produksi berdasarkan permintaan. Penggunaan bahan baku. Contoh, mencatat penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Produksi barang jadi. Contoh, mencatat barang jadi yang telah selesai diproduksi. Penghitungan biaya produksi. Menghitung biaya yang terkait dengan produksi barang. Selanjutnya, siklus sumber daya manusia dan penggajian atau Human Resource and Payroll Cycle. Siklus ini melibatkan tenaga kerja dan pembayaran gaji. Aktivitas utama meliputi rekrutmen dan seleksi. Contoh, mencatat proses penerimaan karyawan baru. Jadwalan kerja. Contoh, mengatur jadwal kerja karyawan. Penghitungan gaji. Contoh, menghitung upah, potongan, dan tunjangan karyawan. Pembayaran gaji. Contoh, mencatat pembayaran gaji kepada karyawan. Pelaporan pajak. Contoh, mencatat dan melaporkan pajak penghasilan karyawan. Selanjutnya, siklus keuangan atau financing cycle. Siklus ini berkaitan dengan pengelolaan aktivitas keuangan perusahaan. Aktivitas utama meliputi pengelolaan kas. Contoh, mengatur aliran masuk dan keluar kas. Pinjaman. Contoh, mencatat pinjaman yang diterima atau dilunasi. Pembayaran dividen. Contoh, mencatat pembayaran dividen kepada pemegang saham. Laporan keuangan. Contoh, menyusun laporan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Penggunaan sistem ERP untuk memproses dan menyediakan informasi. Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP adalah perangkat lunak terintegrasi yang dirancang untuk mengelola dan mengotomatisasi proses bisnis di seluruh departemen dalam organisasi, termasuk akuntansi, keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan lainnya. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan data real-time yang terpusat. Komponen utama ERP antara lain modul keuangan, bertujuan untuk mengelola laporan keuangan, pencatatan transaksi, dan pengelolaan arus kas. Manajemen inventaris, bertujuan untuk memantau stok barang, pembelian, dan distribusi. Sumber daya manusia atau HRM, mengelola data karyawan, penggajian, dan pelatihan. Manajemen rantai pasok atau SCM, memastikan kelancaran proses dari pemasok hingga konsumen akhir. Customer Relationship Management atau CRM, bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan melalui manajemen data pelanggan. Dalam konteks SIA, ERP memainkan peran penting dalam memproses transaksi dan menyediakan informasi sebagai berikut. Antara lain, otomasi proses transaksi, integrasi data, real-time reporting, pengendalian internal, peningkatan skalabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, dan analisis dan business intelligence. Otomasi proses transaksi. ERP memungkinkan otomatisasi seluruh siklus pengolahan data seperti siklus pendapatan,
pengeluaran, dan produksi. Hal ini mengurangi risiko kesalahan manual, mempercepat proses, dan meningkatkan efisiensi operasional. Integrasi data. Semua data yang terkait dengan berbagai fungsi bisnis tersimpan dalam satu database terpusat. Hal ini memudahkan akses dan berbagi informasi antar departemen, sehingga meningkatkan kolaborasi dan pengambilan keputusan. Real-time reporting. ERP menyediakan kemampuan pelaporan secara real-time, memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja bisnis dan membuat keputusan yang lebih cepat berdasarkan data aktual. Pengendalian skalabilitas. Sistem ERP dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berkembang, seperti menambah modul terbaru atau memperluas kapasitas penyimpanan data. Kepatuhan terhadap regulasi. ERP dirancang untuk mendukung kepatuhan terhadap standar akuntansi, perpajakan, dan regulasi lainnya dengan menyediakan template laporan dan proses otomatisasi yang sesuai. Analitis dan Business Intelligence. ERP seringkali dilengkapi dengan alat analitik dan business intelligence yang memungkinkan organisasi menganalisis data historis dan memprediksi tren di masa depan. Manfaat ERP. Efisiensi operasional, yaitu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses manual. Transparansi data, yaitu memberikan visibilitas penuh terhadap data di seluruh organisasi. Fleksibilitas, yaitu sistem dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi. Peningkatan layanan pelanggan. Dengan CRM yang terintegrasi, organisasi dapat merespon kebutuhan pelanggan lebih cepat. Tantangan implementasi ERP. Biaya tinggi. Implementasi ERP memerlukan investasi besar. Kompleksitas. Integrasi berbagai proses bisnis membutuhkan perencanaan yang matang. Resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin kesulitan beradaptasi dengan sistem baru. Demikian presentasi saya mengenai pentingnya database dalam sistem informasi akuntansi. Apabila terdapat pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan tambahkan di kolom komentar. Akhir kata, saya akhiri apabila terdapat kesalahan, mohon untuk bisa memberikan kritik atau masukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.